Nah, ini mungkin juga bisa jadi pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa baru sebelum masuk ke fakultas masing-masing, Bapak. Iya. Mungkin mereka akan berpikir seberapa banyak atau berapa sih prosentase kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan keislaman, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat muda mendunia, kembali lagi bersama kami Kedai OSDI, kegiatan diskusi interaktif orientasi studi dasar Islam 2023. Bersama saya Samsia Yuli dan juga narasumber kami yang merupakan salah satu orang penting di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yakni Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukamta STMT IPM yang merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik. Mari kita sapa narasumber kami. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Oke Bapak. Nah, sore hari ini kita mengadakan bincang-bincang sedikit Bapak mengenai akademik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Namun sebelum itu mungkin boleh Bapak disapa dulu teman-teman muda mendunia yang ada di rumah Bapak. Teman-teman muda dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semuanya sehat. Amin, amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Wah, sepertinya antusias Bapak untuk segera bertemu dengan teman-teman Muda Mendunia 2023. Nah, sepertinya langsung saja Bapak ya. Oke, silakan. Langsung Berdiskusi apa ini? saja berdiskusi sedikit gitu mengenai akademik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Nah, Bapak sendiri sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, ya Bapak? Yeah. Benar. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama yakni mengenai bagaimana cita-cita Bapak untuk menciptakan kondisi lingkungan akademik yang islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, baik. Lingkungan akademik itu ada dua aspek ya. Yang pertama adalah aspek fisik dan yang kedua adalah aspek non-fisik. Aspek non-fisik itu ada psikologis dan ada mental. Dua-duanya harus islami. Secara fisik kita desain sedemikian rupa membantu pikiran orang, psikologi orang, mental orang untuk menuju ke nilai-nilai Islamik. Sebagai contoh misalnya desain besar kampus kita ini adalah Islamik. Adalah dicontohkan dengan bahwa semua gedung di UMY ini didesain semuanya menghadap kiblat. Oke, kemudian yang kedua ada beberapa pohon memang sengaja kita tanam, kalau dilihat dari atas membentuk lafal Allah. Oke, kemudian di beberapa spot ya kita tunjukkan dan kita tuliskan beberapa kata, kalimat yang menunjukkan nilai-nilai Islam. Itu secara fisik gitu. Kemudian situasinya kita buat rindang, ya kita buat banyak suara air bergemercik seperti ya ibaratkan surga. Itu kan digambarkan dengan banyaknya pohon ya saling bertemu antar ranting, daun dengan daun ketemu sehingga rindang, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu yang berusaha untuk diciptakan secara fisik gitu ya, walaupun ini perlu proses. Yang kedua adalah mental dan psikologis. Nah, gimana ini bisa kita ciptakan? Ya, salah satunya melalui kegiatan yang ada di kurikulum dan kegiatan yang ada di luar kurikulum. Dan ini nanti kerjasama juga dengan bidang kemahasiswaan dan alumni, di mana proses pendampingan kegiatan di luar kurikulum akan melibatkan kakak-kakak angkatannya, ya dengan rasio 1:10. Ini dalam rangka untuk menciptakan nuansa mental psikologis para mahasiswa sehingga mengarah kepada nilai-nilai Islamik itu. Oke, Masya Allah sekali ya Bapak. Upaya untuk menciptakan lingkungan Islami di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sepertinya akan sangat menarik jiwa-jiwa mahasiswa muda mendunia baru tahun 2023. Amin. Nah, untuk selanjutnya Bapak,
kan tadi sudah tercipta nih Bapak lingkungan yang sangat islami. Tentunya harapan Bapak menjadikan teman-teman mahasiswa itu juga menjadi mahasiswa yang islami. Lalu bagaimana jika terdapat isu-isu yang terjadi di dalam jiwa atau di dalam setiap pribadi mahasiswa, seperti isu yang terjadi mereka memiliki masalah dengan keluarga, dengan kerabat, dosen, kakak tingkat, dan lain-lain. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap nilai akademik mahasiswa, Bapak. Ya, secara perangkat kami sudah menyiapkan yang pertama adalah adanya dosen pembimbing akademik yang berada di setiap program studi, ya, dengan rasio kurang lebih 1:15. Ya, satu dosen untuk membimbing kurang lebih 15 mahasiswa. Nah, yang kedua, UMY ini memiliki unit yang memang menyediakan tempat untuk konsultasi, ya, psikologis, termasuk di dalamnya berkaitan dengan persoalan-persoalan akademik maupun non akademik. Ya, ada di unit LPKA dan kami siapkan psikolog, ya, termasuk psikiater, ya, untuk melayani mereka. Dan ini waktunya sangat fleksibel, tidak hanya dari pagi sampai sore, tapi untuk anak-anak tertentu yang menginginkan konsultasi sampai di malam hari, ya, hingga pukul 9 atau 10 malam, ya, dengan prosedur tertentu masih kita izinkan, ya, supaya privasi itu benar-benar bisa dijaga. Ya, itu usaha kami. Nah, selain itu juga komunikasi dengan orang tua, dengan wali itu menjadi penting karena biasanya persoalan itu berawal dari persoalan pribadi dan juga persoalan keluarga. Nah, sehingga dalam proses penyelesaiannya pun itu melibatkan pihak keluarga. Itu yang paling bagus dan menurut pengalaman selama ini ketika keluarga dilibatkan maka ya insya Allah persoalannya selesai. Gitu. Siap, baik Bapak. Sepertinya nih teman-teman mahasiswa yang mendengarkan podcast kali ini harus lebih tertarik yang semakin mendalam terhadap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena benar-benar mempersiapkan dan menyediakan banyak sekali fasilitas untuk mengupayakan lingkungan yang islami dan lingkungan yang nyaman bagi mahasiswa. Ya, mudah-mudahan ya. Baik Bapak. Oke, untuk selanjutnya Bapak, dalam bidang akademik tentunya beberapa fakultas terdiri dari fakultas yang memiliki sistem atau nilai-nilai pendidikan Islam dan ada juga fakultas yang belum memiliki nilai-nilai tersebut Bapak. Dalam hal ini, bagaimana upaya Bapak sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik untuk melakukan penyelarasan internalisasi ke semua fakultas? Oke, mungkin yang dimaksudkan ini ya, di UMY kan ada 10 fakultas dan hanya satu fakultas yang background-nya agama gitu ya. Sementara yang 9 lainnya itu background-nya bukan agama. Nah, sehingga bagaimana nilai-nilai agama itu bisa masuk ya ke semua bidang ilmu yang ada, begitu kan? Nah, ini yang menjadi salah satu concern terbaik dari UMY bahwa UMY punya program untuk integrasi keilmuan, ya, sekaligus internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Dan ini bersifat universitas dan diberlakukan untuk semua fakultas. Jadi apapun yang dipelajari oleh mahasiswa di UMY ini, maka nilai-nilai Islam harus menjadi warna bagi ilmu mereka itu. Nah, sehingga nilai Islam masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Itu yang disebut dengan internalisasi nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Ya, nilai-nilai Islamnya. Jadi kejujurannya, tanggung jawabnya, disiplinnya, ya, semangat untuk mengabdinya, itu kan nilai-nilai Islam. Nah, itu masuk ke dalam ilmu pengetahuan yang mereka pelajari, apapun ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Ya, karena ilmu agama ini, nilai-nilai agama ini langsung berasal dari Tuhan, Allah melalui kitab suci, ya, dan melalui para nabi dan rasulnya. Sementara ilmu pengetahuan itu kan munculnya akibat penggalian atau riset dari manusia.
Yang sejatinya hakikatnya juga sama, berasal dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun asal ketemunya berbeda, tapi sebenarnya pada hakikatnya asalnya sama, sama-sama dari Tuhan, dari Allah. Maka mestinya bisa dikombinasikan atau bisa diintegrasikan atau bisa diinternalisasikan satu dengan yang lainnya. Sehingga ujungnya adalah ilmu pengetahuan atau teknologi yang dipelajari itu harus mampu memberikan kemudahan hidup dan kesejahteraan manusia. Itu poinnya. Nah, itulah hasil puncak dari adanya integrasi atau internalisasi nilai-nilai Islam ini kepada atau ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga ujungnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai itu harus mampu memberikan manfaat. Nah, itulah yang kemudian menjadi bingkai besar bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Begitu. Nah, ini berlaku untuk semua kedokteran, ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Pertanian, ya, dan termasuk Fakultas Hukum, Pendidikan Bahasa, Vokasi, dan semua, ya, harus memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Bagaimana caranya? Nah, kami minta masuk ke dalam kurikulum. Maka ada mata kuliah yang sifatnya universiter. Kemudian yang kedua, ada kajian-kajian atau sub-sub bahan kajian dalam mata kuliah sesuai dengan bidang ilmunya tadi yang langsung dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman. Dan itu akan membentuk sikap perilaku para mahasiswa. Nah, itu cita-cita, ya, dan sekaligus strategi UMY bagaimana menciptakan lulusan-lulusan UMY itu tidak saja menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi terbingkai, ya, kemampuannya, kompetensinya itu dengan nilai-nilai Islam tadi itu. Dan mudah-mudahan gerakan ini menjadi masif, walaupun perlu waktu, ya, perlu proses begitu. Tapi insya Allah kalau semua bergerak ke sana, insya Allah dalam waktu yang tidak lama nanti bisa terwujud. Ya, di kalangan pimpinan, di kalangan para dosen ini sudah dipahami dengan baik, ya, dan sudah mulai disusun buku-buku atau diktat-diktat, ya, kemudian bahan-bahan ajar yang mengarahkan ke sana, ya, sehingga mudah-mudahan nanti prosesnya akan bisa lebih cepat berjalan dan hasilnya mudah-mudahan lebih cepat tercapai juga, gitu. Baik Bapak, Masya Allah sekali jawabannya ya Bapak. Nah, ini mungkin juga bisa jadi pertanyaan untuk teman-teman mahasiswa baru sebelum masuk ke fakultas masing-masing Bapak. Mungkin mereka akan berpikir seberapa banyak atau berapa sih prosentase kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan keislaman Bapak? Ya, masing-masing program studi atau fakultas tentu akan ada variasi perbedaan, ya. Nah, tapi bahwa secara umum mereka akan memiliki atribut-atribut pokok, atribut-atribut utama sebagai lulusan Untas Muhammadiyah Yogyakarta, ya, bahwa dia memahami dengan betul bahwa nilai-nilai kejujuran menjadi hal yang utama. Nilai-nilai disiplin menjadi hal yang utama. Mengerjakan sesuatu harus sesuai dengan keahliannya, kompetensinya. Tidak merasa ahli, jangan pernah terima pekerjaan. Ya, nah kemudian utamakan persaudaraan, ya, jangan utamakan uang. Karena kalau mengutamakan uang pasti akan hilang persaudaraan. Tapi kalau utamakan persaudaraan pasti uang akan datang. Berbagai persoalan hidup yang seberat apapun rumusnya adalah lapangkan dada. Nah, itu tercermin di dalam pikiran, di dalam hati mereka, sehingga mudah-mudahan, ya, nanti tidak ada satupun lulusan UMY itu yang begitu menghadapi persoalan yang berat, maka kemudian stres berlebihan dan melakukan tindakan-tindakan yang negatif, karena nilai-nilai Islam ini begitu kental di dalam dirinya dan pikirannya dan mewarnai arah hidup mereka. Gitu.
Baik, berarti imbang ya Bapak antara ilmu keislaman dan juga ilmu Mudah-mudahan. pengetahuan. Ya, nah ini cita-cita orang tua seperti itu ya. Cita-cita pimpinan, cita-cita pemangku kebijakan, ya mulai dari pimpinan Ustaz, Dekan hingga Kaprodi, ya pikirannya seperti itu dan sudah diwujudkan dalam kurikulum yang disebut dengan kurikulum outcome based education, ya termasuk sudah difasilitasi dengan sistem outcome based education dan nanti di akhir semester terukur dengan peta kompetensi mereka, soft skill maupun hard skill dan selalu dievaluasi tiap akhir semester dan ya keberhasilan itu adalah sebuah proses. Ya, tidak ada suatu proses yang langsung 100% berhasil ya. Tentunya ini perlu waktu ya untuk menjadikan sempurna, lebih sempurna dan seterusnya. Gitu. Wah, sangat menarik gitu ya Bapak berarti. Jadi teman-teman tidak usah ragu lagi bahwa di Universitas Muhammadiyah seluruh fakultasnya sudah terjamin terdapat nilai-nilai keislaman di dalamnya. Ya, termasuk fakultas kedokteran itu malah justru mensyaratkan untuk lulus dari S1 fakultas kedokteran dia pernah menghafal juz 30. Walaupun nanti setelah menghafal lupa lagi gitu ya. Tapi paling tidak dia pernah menghafal juz 30. Di teknik justru diterapkan setiap mata kuliah itu ada persyaratan untuk menghafal beberapa ayat. Ya, minimum 10 ayat atau satu surat. Sehingga kalau dijumlah seluruh mata kuliah dia ambil dalam satu kurun waktu studi kurang lebih 4 tahun itu, dia pernah menghafal juz 30 juga. Nah, walaupun yang dihafal di semester 1 bisa jadi sudah lupa. Nah, tapi bahwa dia pernah menghafal, artinya di dalam pikirannya ada bekas bahwa dia pernah menghafal juz 30. Kenapa kok pakai proses menghafal? Asumsinya adalah ketika mahasiswa itu mau menghafal Al-Quran, maka asumsinya adalah mereka punya potensi menjadi anak baik. Ya, sederhana pikirannya itu. Ya, karena Allah pasti akan menjaganya. Dia berusaha untuk menjaga ayat-ayat Allah, maka Allah pasti akan menjaganya. Itu konsepnya sangat sederhana. Ya, dan alhamdulillah selama ini kita jalani ya relatif ya, walaupun ya dari sekian puluh ribu, masa kita kan banyak ya, ada 1-2 yang agak beda dikit, yaitu saya kira hal yang sangat wajar, tapi kalau dihitung persentase ya 0, lah ya 0,0 sekian persen lah yang mungkin ada memiliki masalah begitu. Siap, mungkin itu sangat menggugah atau memanggil kembali jiwa-jiwa teman-teman muda mendunia untuk tetap dan terus yakin terhadap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karena tentunya nantinya ketika kami lulus atau menjadi seorang sarjana, tidak hanya sarjana yang berakademik, melainkan sarjana yang berakademik Islami. Iya, berakademik tinggi dan berakhlak mulia. Nah, unggul dan ini Islami. tingginya begitu, maka kemudian menjadi unggul dan Islami. Unggulnya ditunjukkan dengan kemampuan akademiknya, ya, talentanya keluar, kemudian terbungkus ya dengan nilai-nilai Islam. Nah, sehingga dia akan menjadi lulusan yang tidak saja unggul tapi juga Islami. Karena unggul saja tidak dibingkai dengan nilai-nilai Islami belum tentu memberikan manfaat. Ya, Islami saja nggak unggul, belum tentu juga mampu memberikan manfaat. Keunggulan apa yang mau disumbangkan? Kan begitu. Nah, sehingga dua-duanya harus dikomunikasikan dengan bagus ya, harus dikombinasikan dengan bagus, sehingga akan mampu memberikan manfaat kepada lingkungan di mana dia kerja atau di mana dia tinggal nanti. Dan itulah sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, khairun nas anfa'hum linas, sehingga kepergiannya dirindukan, kepergiannya ditangisi, kedatangannya atau kehadirannya dirindukan karena keberadaannya benar-benar memberikan arti kepada lingkungannya. Gitu. Baik, kita mendapat satu pesan penting nih dari Bapak, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Baik, Bapak. Ya, dan ini sangat terkait nanti dengan program bidang kemahasiswaan ya. Di mana bidang kemahasiswaan itu punya program di awal itu kan ada place test untuk baca Quran. Dan kita sadari bahwa masa baru kita itu kalau dites bacaan Qur'annya yang lulus itu kurang lebih hanya sekitar 28 hingga 30%.
Artinya bahwa 70% lebih itu mereka tidak bisa baca Quran dengan baik ketika masuk. Nah, dan ketika lulus mereka wajib bisa baca Quran. Artinya 100% mereka bisa baca Quran. Itu kan luar biasa, ya. Yang kedua, ada proses pendampingan selama mereka kuliah di UMY ini, ya. Selain ada kajian intensif agama Islam, ya, semua ngalami, Anda juga ngalami ya. Iya, Pak. Nah, kemudian di tahun ini nanti akan diintensifkan lagi program pendampingan kakak kelas ke adik kelas dengan pola rasio 1:10 dan akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan atau Minggu. Jadi jadwalnya bisa Sabtu, bisa Minggu untuk proses pendampingan dari kakak kelas ke adik kelas supaya ada kesinambungan perilaku, budaya atau akhlak mahasiswa UMY ini dari yang sudah masuk di UMY dan yang akan baru masuk ke UMY, ya, sehingga tidak putus begitu. Nah, ini ada proses pola pendampingan, ya. Tahun ini akan mulai diintensifkan lagi, lebih giat lagi. Dan di akhir kan ada syahadah, ya, ada ujian gitu ya. Nah, sementara ini ujiannya kan baru baca Quran. Nah, tapi ingat bahwa ketika ada ujian baca Quran, itu sekaligus di situ ada penilaian tentang adab. Ya, kalau menilai akhlak kan agak sulit ya. Nah, yang dinilai adalah adab. Karena adab ini bisa dipelajari, ya, bagaimana dia beretika, dia punya adab kepada orang lain, gitu ya. Nah, sekaligus mengetahui apakah mereka bisa baca Quran atau tidak. Sehingga ketika sudah menunjukkan kemampuannya, ya diberikan ijazah lulus syahadah itu ya, kemudian menjadi syarat untuk bisa ujian pendadaran atau dinyatakan lulus yudisium dan boleh wisuda, gitu kan. Nah, ini usahanya ya, usaha kampus ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Tentunya tadi untuk menjadi sempurna butuh proses ya, dan butuh usaha bersama, komitmen bersama, baik dari pimpinan kampus, para dosen dan juga para mahasiswa gitu. Baik, Bapak. Nah, dari jawaban Bapak tadi mungkin ada lagi yang akan menimbulkan pertanyaan gitu ya, Bapak. Apa Di kira-kira? awal mahasiswa baru tadi masuk, itu sudah akan dilakukan placement test bacaan Iya, Al-Quran. betul. Dan yang Iya. lulus itu sekitar 28 hingga 30%. Iya. Lalu, mereka diwajibkan atau diupayakan ketika lulus sudah memiliki kompetensi untuk lancar membaca Al-Quran. Iya. Nah, sisanya kan 70% nih Bapak. Iya. Bagaimana upaya kampus untuk menciptakan 70% plusnya Iya. tadi untuk bisa sama rata dengan yang 30% tadi Bapak? Iya, ada program yang pertama secara online sudah ada softwarenya. Ya, kemudian yang kedua adalah pendampingan secara offline dilaksanakan oleh LPPI dan dilaksanakan di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, di tempat sebelah ya. Dan itu free untuk para mahasiswa. Kursusnya gratis, baik itu yang online, nggak mau datang ke masjid, dia bisa kursus secara online dan interaktif. Ya, termasuk checking makhrajnya dia bisa secara online, nanti bisa dikoreksi oleh guru secara online juga ya, atau mau datang langsung ke masjid ya, ke Masjid Ahmad Dahlan ini nanti juga akan dibimbing langsung sesuai dengan jadwalnya oleh guru secara langsung ya. Nah, ini usahanya. Jadi mengetahui nilai atau kemampuan baca Quran di awal menjadi penting sehingga kami tahu berapa slot yang harus disediakan guru dan jadwal untuk menyelesaikan yang 70% tadi itu. Dan bisa jadi ini kombinasi, yang 30% yang sudah pinter-pinter ini bisa jadi sebagian nanti direkrut juga untuk mendampingi temannya. Karena didampingi teman sebaya itu lebih nyaman ya, dibanding diajari oleh guru. Ya toh, coba Anda praktekannya, Anda lihat di lingkungan secara umum. Guru terbaik itu rata-rata justru teman sejawatnya. Ya, ketika mereka di rumah tidak mendapatkan jawaban, di sekolah tidak mendapatkan jawaban, maka jawabannya datang dari teman sejawatnya. Nah, maka teman sejawat itu menjadi hal yang sangat penting ya, menjadi tempat yang sangat penting untuk diperhatikan karena itulah yang mampu memberikan jawaban terakhir dan bisa jadi dipercaya oleh anak-anak kita ya, oleh teman-teman kita itu ketika di tempat lain nggak dapat jawaban. Nah, sehingga angka yang 30% yang sudah pinter-pinter ini
Itu justru akan kita berdayakan untuk mendampingi temannya. Dan mereka insya Allah nggak akan sungkan-sungkan malu-malu lagi karena didampingi oleh temannya sendiri gitu untuk bisa baca Al-Quran. Dan menurut pengalaman yang sudah ada, itu mereka belajar itu tidak perlu waktu lama. Ya, karena kan basicnya sudah punya ya, kemampuan pikiran, kecerdasannya sudah punya. Rata-rata hanya butuh waktu 1 bulan, 2 bulan sudah bisa baca Quran. Tidak perlu setahun gitu. Ya, silakan. Intensif Ya, gitu ya, Pak. terima kasih. Baik, berarti sangat intensif dilakukan penjagaan gitu ya Bapak, monitoring Ya, untuk teman-teman yang tadi 70%-nya belum ya. lancar membaca Ya, dan itu kan waktunya Al-Quran. selama studi kan, Ya, selama studi. sampai 4 tahun atau kedokteran itu 3,5 tahun ya, AFAI juga 3,5 tahun. Jadi kan waktunya panjang. Nah, kalau dia mau intensif di awal, itu sebulan 2 bulan sudah bisa baca Quran. Nah, sehingga 3 tahun sisanya itu bisa untuk melancarkan lagi baca Quran. Kalau belum menghafal, nah, begitu menghafal nanti ada program beasiswa akibat dia menghafal Al-Quran. Nah, kan luar biasa. Jadi fasilitasnya sebenarnya sudah sangat luar biasa ya di UMY ini untuk membantu mereka menjadi lebih baik gitu. Baik, berarti sangat memberikan banyak kesempatan untuk teman-teman gitu ya Bapak. Mungkin di sesi terakhir yaitu closing statement, dengan mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan bagaimana untuk mencetak intelektual unggul dan Islam. Baik, terima kasih para pendengar yang budiman. Di UMY ini insya Allah ya berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan lulusan-lulusan yang unggul, kompeten, sesuai dengan bidang yang dipelajarinya, tapi kami ingin membungkusnya dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik, dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam itu ke dalam ilmu pengetahuan teknologi yang mereka pelajari. Sehingga dengan demikian kami berharap lulusan-lulusan dari UMY nanti tidak saja membantu untuk mencerahkan nama besar UMY, nama besar persyarikatan, tapi secara real mampu menyelesaikan persoalan di masyarakat, dan itulah hal terbaik yang mungkin bisa disumbangkan oleh persyarikatan, oleh kampus ini ya kepada bangsa dan negara. Terima kasih. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya untuk berdiskusi mengenai akademik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak. Sama-sama. Baik, semoga dapat menginspirasi teman-teman Muda Mendunia 2023. Baik teman-teman semua, sesi diskusi bersama Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik telah usai. Semoga dapat memberikan inspirasi untuk teman-teman Muda Mendunia selama orientasi 1 minggu di bulan September nanti. Sampai berjumpa. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.